warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik-cantik, ganteng-ganteng, solih-solihah. Anak-anak masih semangat ya? Sampai kapan ini nanti? Sampai besok ya? Betah sampai besok? Oke. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat terbesar dari Allah, penguasa langit dan bumi, Tuhan semesta alam, yang berupa kesehatan. Ada yang sakit hari ini? Sehat semua? Oh, ada yang batuk. Yang sakit semoga segera sembuh. Tentunya rahmat Allah ini akan diberikan kepada seluruh hambanya. Maka tidak henti dan tidak putus kita mengucapkan Alhamdulillah. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhoi Allah, yaitu ad-dinul Islam. Oke, baiklah, di sini Ustazah akan menyampaikan sedikit nasihat kepada kalian tentang Maulid Nabi. Siapa sih Nabi kita ini, anak-anak? Masya Allah, pintar sekali. Lahirnya di mana? Kapan? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Iya, pintar-pintar, tepuk tangan dong. Bisa nyanyinya? Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi semesta dunia, lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi kita semua. Rabiul Awal, Muhammad Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya, lagi Muhammad Bintar Aminah ibunya, Masya Allah, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Tepuk tangan anak-anak. Masya Allah, Pak Hendro, anak-anaknya ini yang laki-laki dan perempuan pinter-pinter. Mudah-mudahan besok masuk surga semua. Kalau anaknya masuk surga, orang tuanya juga diajak masuk surga semua. Jangan lupa guru-gurunya juga diajak masuk surga semua. Insya Allah kita bareng-bareng nanti masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Ya, insya Allah semuanya nanti akan masuk surga. Bagaimana cara kita masuk surga? Salat 5 waktu, betul. Sebelum salat kita ngapain, anak? Nah, ini wudhu. Diwajibkan kepada umat manusia sebelum
sebelum melaksanakan sholat? Bisa tepuk wudhu? Abata. Baca bismillah. Pinter. Oke. Anak-anak pernah mendengar kisah salah satu sahabat Rasulullah yang karena istiqomahnya dia menjaga wudhu sampai sandalnya pun terdengar sampai di surga. Bagaimana suara sandalnya, nak? Bagaimana suara sandal itu? Teplek, teplek, teplek. Suara sandalnya pun sudah sampai ke surga. Jadi kalau sandalnya saja bisa masuk surga, apalagi yang punya sandal. Nggak kepingin. Siapa nama sahabat Rasulullah itu? Siapa? Ada yang tahu? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Anak-anak ada yang tahu tak siapa Bilal itu? Kaleng lerek Ustaz Gun. Siapakah Bilal itu? Bilal itu seorang budak. Iya. Apa budak itu, nak? Bukan, oh budak-budak. Bukannya diupin itu ya? Iya, budak itu pembantu. Kalau pembantu mending, nak. Pembantu itu masih digaji. Pembantu itu dibayari. Lah budak, boten. Budak itu dari pagi bangun tidur sampai jamnya tidur dikongkon kerja tua, tapi tidak dibayari, dikei mak entok. Mau? Kalian mau seperti itu? Disuruh kerja keras setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, dibayari mak entok. Gak boleh kemana-mana, kudu nurut tuannya. Kalau tidak nurut dihukum. Itu Bilal. Bilal yang sandalnya sampai di surga. Lah kalian ini bebas merdeka, mau kemana-mana juga asik-asik aja, mau nonton TV seharian, kalau libur juga nggak apa-apa. Kalian kalau main HP seharian sampai meripati gini-gini juga nggak apa-apa, karena bebas. Kalian manusia yang bebas, tapi tidak dengan Bilal. Sampai akhirnya Bilal dibebaskan, kemudian masuk mengikuti Rasulullah, menjadi sahabat Rasulullah. Itu suara sendalnya terdengar sampai surga karena wasilah Bilal menjaga wudhu. Apa yang membatalkan wudhu, nak? Kentut. Hah? Tipis. Pinter-pinter ya, apa lagi? Hah? Iya. Ketika merasa wudhunya batal, Bilal cepat-cepat berwudhu lagi. Habis makan berwudhu lagi, meskipun belum masuk waktunya sholat. Seperti halnya kalian kalau dari jam berapa sekolahnya? Jam 7 ya, nanti jam setengah 9 sudah ngantuk, tekluk. Biasanya apa yang dilakukan? Ustazah izin raup nang kamar mandi, raup. Besok lagi jangan hanya raup, wudhu, ya. Karena dengan wudhu badan menjadi segar, badan menjadi bersih. Kemudian kalau sudah bersih, mau ngapain juga akan merasa nyaman.
sahabat Bilal selain sandalnya nanti terdengar di surga, beliau juga seorang muadzin. Apa muadzin ini, nak? Hah? Yang suka azan di masjid, di tempat ibadah. Suaranya sangat merdu dan indah, sehingga tak jarang banyak yang mendengarkannya itu meneteskan air mata. Kira-kira anak-anak yang ganteng-ganteng dari SDN 132 ini sudah bisa azan apa belum? Siapa yang senang azan di masjid? Siapa yang sudah pernah azan di masjid? Masya Allah, benar. Nanti dicek ya di masjidnya masing-masing ya. Disik-disikan azan. Ketika sampai melakukan azan, kemudian banyak yang datang untuk sholat berjamaah di masjid, kalian juga mendapatkan transfer pahala. Misalnya yang datang 100, kalian dapat pahala 100, bahkan lebih. Begitu mudahnya kita mencari pahala. Terus kenapa kita hanya diam saja di rumah dolenan Coba kalau ustazah bilang 1, kalian tepuk 1 ya. 1. Kalau ustazah bilang angka 2, maka tepuk pundak temannya yang paling kanan sambil bilang hei. Nah, ojo keras. Hei-nya 2 kali, nggih. Coba 1, 2. Oke. 2. Boleh bercanda tapi tidak boleh menyakiti. 1, 2. Sekarang 3. Lain lagi 3. Kawal dagunya sambil bilang iya. Coba 1, 2, 3. Sekarang 4, tepuk 2 kali. Oke, bisa? 4. Oke. Konsentrasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yang nggak bareng nanti disuruh ke depan ya. Awas, konsentrasi. 4. Ayo. 4. 1, 3. 1, 2, 4. Pintar semua. Rasulullah diutus oleh Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan
manusia agar kita semua disempurnakan akhlaknya, bahwa Rasulullah adalah suri tauladan yang paling sempurna. Semua tata cara di dalam Islam itu sudah dicontohkan, semua sudah dicontohkan, sehingga kita tidak perlu mencari contoh di luar. Rasulullah sebagai panutan kita dalam melaksanakan kehidupan, hidup di dunia, dan insya Allah nanti sama-sama hidup di akhirat di surganya Allah. Bagaimana cara Rasulullah makan? Memakai tangan sambil berdiri atau sambil apa? Duduk. Ketika ada orang yang makan dengan berdiri, maka tugas kita adalah mengingatkan. Setelah duduk apa yang dilakukan? Berdoa. Tahu nggak caranya doa makan? Tidak tahu? Coba. Bismillah. Masya Allah, luar biasa pintar-pintar. Saya senang sekali. Jadi ketika di sekolah-sekolah lain ada yang berbicara di depan, adabnya mendengarkan, maka kalian semuanya luar biasa. Semuanya mendengarkan dengan tertib. Tepuk tangan dong. Baik anak-anakku yang sangat saya sayangi, kembali Rasulullah, dalam diri Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Rasulullah untuk menjadi pemimpin itu mempunyai 4 sangu, 4 bekal, yaitu sidik. Sidik, apa artinya sidik? Jujur. Jujur. Jujur adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh pemimpin. Perbuatan yang tidak jujur, misalnya sampai jajan nang kantin, tumbas OT-OT, njupuk loro, bayare siji. Niku jenenge mboten jujur, mboten sesuai dengan contoh Nabi Muhammad. Amanah itu dapat dipercaya. Perbuatannya dapat dipercaya, misalnya apa anak-anak? Hah? Dapat dipercaya, bisa dipegang omongannya, dapat dipercaya. Misalnya, aku kok namamu yo, aku kok namamu dolenan bakso dor jam 8. Dia amanah, dapat dipercaya, datangnya jam. Kemudian tabligh itu menyampaikan. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu untuk mengerjakan sholat, disuruh mengerjakan sholat, maka Rasulullah juga menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah memerintahkan akiki sholat lah, kerjakan sholat. Maka Rasulullah juga akan menyampaikan kepada seluruh umatnya, tidak disembunyikan. Gak boleh seperti ini. Wes, aku diperintah Allah untuk mengerjakan sholat, tak simpen dewe. Aku cek oleh pahala dewe, ngomong cek gak oleh pahala. Lah, itu namanya tidak amanah. Kemudian yang terakhir
terakhir ini adalah fatona. Fatona itu artinya cerdas. Jadi anak-anak, lebih utama kalian jujur daripada hanya sekedar cerdas. Diingat ya, lebih utama kalian jujur daripada hanya cerdas. Cerdas toh, pinter toh, tapi kalian tidak jujur, maka nilai-nilai keislaman kalian masih dipertanyakan. Pinter yang baik ini adalah ketika kalian ini pinter, tapi juga membawa kebahagiaan dan kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitar kalian. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik seperti yang dicontohkan Rasulullah, maka untuk menjadi pemimpin ada 1. Sidik, 2. Amanah, 3. Tabligh, 4. Fatona. Ini Mas yang di belakang itu, nah, keren ini, sudah berani maju. Namanya siapa saya? Ihsan, Mas Ihsan. Namanya bagus sekali. Kelas berapa nak? 1. Islam itu indah, maka keindahannya itu akan membuat sekeliling kita menjadi nyaman. Siapa tadi yang nama sahabat Nabi yang sandalnya terdengar sampai surga? Bila betul? Betul tidak? Yang betul apa dong? Lengkapnya? Bila bin? Ini Mas Ihsan dikasih hadiah betul? Kasih, karena sudah berani tepuk tangan sebentar. Mana ya tadi ya? Sama-sama, tepuk tangan. Bagaimana jika pemimpin itu tidak memenuhi 4 kriteria ini? Misalnya tidak cerdas. Ustazah, ada pemimpin yang tidak cerdas. Tidak cerdas ini kalian bisa belajar sepanjang hayat, belajar di mana saja sehingga kecerdasan ini bisa ditingkatkan. Tapi kalau pemimpinnya tidak jujur, tidak sidik, maka tunggulah kehancuran tatanan hidup manusia. Sampean anak-anak percuma pinter, wes salah, percuma pinter tapi tidak suka membohongi orang tua. Tidak ada di sini, tidak ada. Di sini anaknya baik-baik semua. Yang ada di sana menjauh di sana. Hah? Tidak ada di sini, tidak ada. Ya, jadi percuma ketika kalian pinter tapi tidak dilandasi dengan sikap yang kapanpun, dimanapun, sampai besok dewasa. Ingatlah, satu kunci keberhasilan kalian itu adalah jujur. Demikian anak-anak, kurang lebihnya. Insya Allah akan ada banyak kesempatan untuk kita bertemu lagi, ya. Demikian apa yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada tutur kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ditutup Ustazah dengan
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada